رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang sedang menunaikan ibadah puasa, semoga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga puasanya meraih takwa. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bercerita, suatu saat ada orang yang berjalan di tempat yang sangat sepi. Tiba-tiba ia mendengar ada suara yang memerintahkan mendung agar berarak menuju ladang seseorang. Karena penasaran, orang ini mengikuti arak-arakan mendung itu. Tanpa olehnya, air mengguyur jatuh ke ladang seseorang dan ia menyaksikan pemilik ladang itu sedang mengalirkan air ke tanaman-tanaman yang ia semai. Diliputi oleh rasa penasaran, orang ini bertanya kepada pemilik kebun. Dia pun bercerita, kalau tadi mendengar suara yang memerintahkan mendung akan berarak menuju ladangnya. Apa rahasianya hingga dia menjadi istimewa sampai-sampai ada suara yang secara khusus menggerakkan awan menuju ladangnya? Si pemilik ladang menjawab, saya punya kebiasaan. Tiap kali panen, dia menyisihkan hasil panen itu dalam tiga pos pengeluaran. Sepertiga digunakan untuk konsumsi keluarga, sepertiga didonasikan, dan sepertiga dikembalikan ke sawah atau diinvestasikan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harta dan kekayaan yang kita miliki kelak ada pertanggungjawaban. Allah akan bertanya, harta itu kita dapatkan dari mana dan kemana harta itu dibelanjakan. Hadis yang sahih ini memberikan panduan pada kita, alokasi yang tepat dari harta dan kekayaan yang kita miliki. Ada alokasi untuk konsumsi. Tak mengapa, bahkan dianjurkan. Dari harta yang kita peroleh itu, kita siapkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan rumah tangga kita. Bahkan dinilai sebagai sedekah. Berupa apa? Sesuap yang disuapkan kepada istri dan juga anak-anak tercinta. Bernilai sedekah. Tak mengapa pula ketika kita belanjakan untuk membeli pakaian guna menutup aurat kita serta untuk menjaga penampilan agar indah dan sedap dipandang. Demikian pula tak masalah kita gunakan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang lain sebagai bagian dari konsumsi. Tapi ingat, ada donasi yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan zakat, dan zakat itu ada zakat fitrah serta zakat mal, dan ada juga sedekah yang sunnah, bebas kita untuk memberikannya kepada siapapun yang kita cintai maupun kepada masyarakat secara umum. Bahkan sedekah ini dalam kondisi sulit saja Allah memberikan motivasi agar dilakukan. Yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra dalam bahasa Al-Qur'anul Karim. Demikian pula dalam investasi. Ternyata investasi ajaran nabawi, ajaran Qur'ani untuk mengembangkan harta, sebab harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala punya maksud agar berputar dan tidak diam. Justru akan bermasalah di dunia dan bermasalah di akhirat ketika harta itu kita diamkan, tidak kita daya gunakan, padahal harta itu diciptakan oleh Allah agar memberi manfaat bagi kehidupan dengan cara dimanfaatkan untuk konsumsi, untuk donasi dan aktivitas produktif dan investasi, bukan untuk disimpan dan ditimbun. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're the only one I turn to. Lord, I know your promise is true. Every step I take out on me, pray it brings me right to you. Every night
night in all my prayers. Lord, I raise my hands to you. Rabbi, you know what's in my heart. Keep me on this path to you. You forgive all those who seek you. Who do I call if it's not you? Pray one day I'll meet you, Rabbi. Won't you bring me back to you? Maulana